Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, kurang semangat ini jawabnya. Kan ini masih pagi-pagi, harusnya masih semangat dong. Saya ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi kakak. Terima kasih. Seperti itu ya, kita kan pagi ini masih pagi, jangan lesu-lesu, tetap semangat teman-teman ya. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Atas izinnya pula lah kita dapat berkumpul di webinar hari ini ya. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Muiz SEMM selaku Rektor Bina Insani Universitas
University. Kemudian ada yang terhormat para pemateri yang nantinya akan mengisi diskusi webinar hari ini, yaitu ada Ibu Nining Purwamini selaku akademisi dan praktisi operasional manajemen Bina Insani University. Halo Ibu, pagi. Pagi Dita. Pagi, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu ada Bapak Subawa selaku manajer di PT Sekiso Industri Indonesia. Halo Bapak Subawa. Kabar sehat ya Pak ya? Oke, baiklah, dan juga ada Saudara Ajis Kamaludin selaku pengusaha muda di Kota Bekasi. Yang saya hormati pula Ibu Selviana SEMM selaku moderator yang nantinya akan memimpin jalannya diskusi ini. Pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Semangat ya Bu ya. Lalu dan juga yang terakhir yang saya hormati yaitu para seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kami di webinar acara hari ini. Saya Dita Leviotami selaku pembawa acara yang berkesempatan memandu webinar ini mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di webinar Vocation Camp Tips dan Trik Mendirikan Bengkel. Boleh saya minta tepuk tangannya? Ayo dong, jangan lesu. Ini kan masih pagi, ya kan? Terima kasih atas responnya ya. Sebelumnya untuk memulai acara webinar ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air Indonesia. Kepada hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan khidmat. Baiklah teman-teman sekalian, kemudian kita kan sudah mendengar ini ya, lagu Indonesia Raya. Sekarang kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Rektor Bina Insani University, Bapak Dr. Indra Muiz SSMM. Kepada Bapak Indra Muiz, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada saya, pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Karena kita tahu sekali bagaimana situasi yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID yang sedikit menghambat kita untuk bertatap muka. Mestinya program ini
diselenggarakan secara tatap muka, tapi karena COVID, ya kita secara kreatif menggunakan teknologi untuk melangsungkan acara ini. Sehingga konsep berbagi dari Bina Insani University kepada adik-adik yang ada di sekolah, di SMK-SMK, di SMA-SMA, kita selenggarakan dengan menggunakan teknologi teleconference ini yang kita gunakan produknya Zoom. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Baik, yang pertama sekali tentunya saya mengucapkan salam hormat dan salam kenal bagi manajemen sekolah yang hadir pada hari ini dalam telekonferensi ini, mewakili sekolah masing-masing, terutama dari SMK Telesandi, SMK Karyaguna, dan SMK KBM, Karya Bahana Mandiri. Ini SMK-SMK yang selama ini memang secara intens bekerja sama dengan Bina Insani hampir dalam berbagai hal. Termasuk juga kalau hadir di sini kepala sekolah atau perwakilan dari SMK Negeri 10, salam takdim saya buat para manajemen sekolah di sana. Bapak Ibu ketahui bahwa sebagai universitas ada yang disebut dengan Tridharma. Tridharma itu adalah janji dari kampus kepada masyarakat. Yang pertama janjinya adalah akan memberikan pengajaran yang berkualitas. Yang kedua janjinya adalah tentang memberikan publikasi-publikasi hasil penelitian dan produk-produk inovatif masyarakat. Dan yang ketiga adalah program pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang sedang kita lakukan saat ini adalah program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani atau bahasa kerennya Bina Insani University yang kita singkat dengan BU, Bina Insani University. Dan selanjutnya mudah-mudahan kegiatan hari ini itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada adik-adik tentang prospek kerja ke depan seperti apa sesuai dengan judul materi yang disampaikan nanti. Adik-adik semua, ini adalah perkawinan antara teori dengan praktek. Jadi yang pertama di sini ada narasumbernya dari kalangan akademisi yang berasal dari Bina Insani University. Lihat di layar masing-masing ada Bu Insinyur Nining Purwatmini MM yang memang menggeluti bidang-bidang yang terkait dengan manajemen dan kewirausahaan, konsentrasi kepada pemberdayaan UMKM. Dan juga sudah hadir Pak Subawa. Pak Subawa ini saat ini adalah pelaku industri yang juga didaulat menjadi dosen industrinya Bina Insani. Karena sekarang dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ditagih agar pendidikan vokasi itu
kayak diploma 3 misalnya ditagih untuk memiliki dosen industri. Nah, ini Pak Subawa ini dosen Bina Insani, tapi sekaligus posisinya manajer di salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Bekasi. Dan berikutnya itu ada pengusaha muda ya, yang kita hadirkan pada hari ini. Nah, jadi konsep dari pertemuan kita adalah konsepnya perkawinan antara teori dengan praktek. Mudah-mudahan dengan adanya teori dan adanya contoh dalam bentuk praktek, adik-adik yang ikut sesi ini bisa memahami sebaik-baiknya materi yang disampaikan, dan imbauan saya agar segera bertanya kalau ada yang tidak jelas, dan dari bertanya itu kita akan mendapatkan lebih. Sayang sekali kalau seandainya kegiatan ini tidak diseriuskan. Dan ini adik-adik menjalankan, karena sejatinya dalam konsep pembelajaran yang penting bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Dekan dan jajarannya, Ibu Selviana, selaku Dekan Fakultas Bisnis Bina Insani, karena pada tahun ini, salah satu mahasiswanya itu memperoleh hibah program kreativitas mahasiswa dalam kategori gagasan tertulis dari pemerintah. Program ini menjadi bergengsi karena dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, itu hanya diikuti oleh 170 perguruan tinggi. 170 perguruan tinggi itu sudah terdiri dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Sejatinya Universitas Bina Insani sedang bergerak untuk menyamakan dirinya, duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan perguruan tinggi berreputasi nasional maupun perguruan tinggi negeri, dan buahnya adalah dari 170 kampus-kampus di Indonesia yang terbaik tersebut, dari 436 mahasiswa yang partisipasi di dalam kegiatan tersebut, ada terselip satu judul yang berasal dari Universitas Bina Insani. Artinya saat ini Fakultas Bisnis, melalui Fakultas Bisnis, Bina Insani University sudah mulai menguatkan posisinya di jajaran kampus-kampus berreputasi secara nasional. Sesuai dengan visinya Bina Insani, ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, yang terbaik di tingkat nasional, dan berreputasi internasional. Demikian saja yang saya sampaikan. Menutup kegiatan ini, di kampus Bina Insani ada 2 fakultas, ada Fakultas Informatika, ada Fakultas Bisnis. Fakultas Informatika terkait dengan ilmu komputer, baik program S1 maupun program Diploma 3. Sementara untuk Fakultas Bisnis ada jurusannya Accounting, Management, ada Secretary, untuk program S1 dan program Diploma 3. Ada kakaknya, seniornya, mantannya, gitu ya, yang pengen kuliah tahun ini, silakan datang ke Bina Insani, dijamin banyak sekali keringanan, potongan-potongan yang bisa kita dapatkan. Pada hari ini, sejalan dengan perkuliahan yang segera dimulai, insya Allah di bulan September 2020. Sekali lagi, salam sehat dari saya, salam tetap berusaha belajar sedemikian keras, karena kita tetap harus bergerak, ya, walaupun COVID membatasi kita, dengan kalah dengan COVID. Dengan kreativitas kita songsong masa depan yang lebih baik dan lebih ceria. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya.
Bapak narasumber yang berbagi pada hari ini, terima kasih. Dan peserta-peserta yang sudah mendaftarkan diri dan hadir pada hari ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Muiz, selaku Rektor Bina Insani University. Ya, baik teman-teman, kan tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan yang diberikan oleh Bapak Indra ya. Nah, sekarang kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari webinar hari ini, yang mana para pemateri akan memberikan materi kepada kita semua. Dan sebelum para pemateri memberikan materinya, perlu teman-teman ketahui pula bahwa sesi tanya jawab ini akan kita adakan di akhir seluruh para pemateri memberikan materinya ya. Dan kepada moderator Ibu Selviana, saya persiapkan untuk mengambil alih diskusi webinar ini. Bu, mohon maaf, Ibu suaranya tidak terdengar, Bu. Iya. Masih belum terdengar, Ibu. Nih? Ya, Nah, baru. Baik, Ibu, silakan. Ya, terima kasih Dita. Selamat Sama-sama. pagi ya. Bapak Ibu narasumber dan para peserta yang berasal dari manajemen sekolah, kemudian adik-adik yang kalau saya lihat dari pendaftaran awal itu ada yang berasal dari Universitas Indonesia, ada yang berasal dari SMK Telesandi, SMK Bakti Mandiri, SMK Karyaguna 1 Bekasi, SMK Panjatek, kemudian SMKN 1 Pontianak, ada yang berasal dari perwakilan dari PT DWA, kemudian SMK Negeri 2 Bandung, dan SMK Negeri 10 Kota Bekasi. Saya beri aplaus atas kehadiran adik-adik, kemudian pihak manajemen sekolah. Baiklah, tanpa berlama-lama, kegiatan vocational camp ini hari ini Sabtu 25 Juli 2020 akan mengangkat tema tentang tips dan trik mendirikan bengkel. Pembicara pertama adalah Ibu Nining Purwatmini. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Ana. Ya, beliau adalah akademisi dan praktisi operational management. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Subawa. Selamat pagi Bapak Subawa. Pagi Pak Subawa. Kita cek ya. Mic-nya belum dihidupin. Iya, masih mute. Pagi Pak Subawa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak Subawa. Beliau adalah manajer PTC Kiso Industri Indonesia. Kemudian pembicara ketiga adalah kakak atau adik kita ya, Muhammad Aziz Kamaludin. Beliau adalah pengusaha muda Kota Bekasi. Selamat pagi Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Bu. Pagi Aziz. Oke, baiklah. Saya sapa dulu para peserta semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Vocational Camp Universitas Bina Insani. Baik, untuk pembicara pertama, sebelum menyampaikan atau memaparkan materi yang akan disampaikan, saya sampaikan sedikit sekilas tentang Ibu Nining Purwatmini Insinyur MM. Beliau adalah seorang praktisi dan akademisi operational management. Bidang kekhususannya adalah manajemen operasi produksi, leadership, dan soft skill. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman, mulai menjadi dosen, kemudian analis kebutuhan organisasi, mendesain program pelatihan pesanan, mengajar di kelas-kelas industri. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman sebagai konsultan manajemen.
Pendidikan beliau adalah lulusan dari Magister Manajemen STM PPM Jakarta, kemudian pasca sarjana non gelar dari Wijawiyata Manajemen, dan S1-nya berasal dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Baik, Ibu Nining, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bu Nining. Terima kasih Bu Ana. Saya akan share screen sebentar ya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Belum Ibu? Ya, sudah. Ya. Sudah. Itu nanti kamera saya off-kan saja. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini dalam vocational camp yang diselenggarakan oleh Fakultas Bisnis Bina Insani University. Kita bicara ngobrol-ngobrol di Sabtu pagi yang seharusnya libur, tapi kita berkumpul di Zoom ini. Lokasinya bisa di mana-mana, tapi perhatiannya pada satu hal yang disampaikan oleh teman-teman dari Fakultas Bisnis. Sebetulnya apa yang ingin saya share ini adalah sesuatu hal yang simple mungkin ya. Kita ingin membuat bengkel, mendirikan bengkel, bagaimana sih tips dan triksnya. Bengkel itu kan macam-macam. Bisa bengkel mobil, bengkel motor, dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum saya lanjut dengan segala macam obrolan kita, saya sampaikan selamat datang dari teman yang sangat jauh, hadirnya dari Pontianak. Ada yang dari Pontianak ya, SMK Negeri 1 Pontianak. Kemudian juga dari Karya Guna, SMK Karya Guna, SMK Karya Bahana Mandiri. Selamat datang juga dari SMK Telkom Telesandi. Saya tadi sempat lihat juga di screen ada yang dari SMK Negeri 10 Bekasi. Selamat datang. Sebetulnya saya lebih senang kalau Anda semua hadir di Jalan Siliwangi 6, melihat-lihat gedung Bina Insani dan beberapa hal yang bisa kita sharing bersama, tapi apa boleh buat, kondisi membuat kita harus berada di masing-masing lokasi. Kebetulan saya masih di tempat tinggal saya. Dari sini mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan untuk berbagi pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Ketika, baiklah kita mulai saja. Ketika kita ingin mendirikan sebuah unit usaha, tentu kita berpikir, ini unit kita ini apa? Apakah dia akan memproduksi sesuatu atau dia akan memproduksi jasa? Ketika kita bicara bengkel, maka yang ada di kepala kita, oh ini adalah sesuatu yang berupa jasa. Kita lalu berpikir juga, apa sih karakteristiknya jasa? Jasa itu karakteristiknya adalah barang yang tidak bisa disimpan. Jadi begitu dia diproduksi oleh orang, jasa itu dilakukan oleh orang produsennya, maka dia harus langsung dikonsumsi oleh yang membutuhkan. Beda dengan misalnya kita bikin bisnis tentang makanan. Setidak-tidaknya dia bisa kita produksi sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, baru kita sampaikan kepada konsumennya. Apalagi kalau produksi kita adalah pakaian, kita bisa menyimpannya lebih dari 1 bulan. Beda sama bengkel, di mana dia produksi, disitulah konsumen harus berada. Kemudian kita juga mengingat, sekarang kita melihatnya apa, bengkel itu apa saja sih yang akan dihasilkan, atau yang kegiatan apa yang akan dilakukan dalam sebuah bengkel. Bengkel itu macam-macam kan, ada bengkel mobil, bengkel motor, bengkel komputer. Kalau di Bekasi ini Anda misalnya mau membetulkan komputer, tentu Anda harus mendatangi bengkelnya. Yang paling banyak bengkel komputer itu ya BTP. Mungkin ada juga sih bengkel-bengkel lain yang
yang menyediakan, misalnya di dekat Bani Saleh itu juga ada deretan bengkel komputer. Tapi artinya apa? Kita harus mendatangi tempat itu. Bengkel mobil kita harus mendatangi tempat itu sebagai konsumennya. Nah, sekarang kita balik. Kalau saya akan mendirikan bengkel, maka apa yang harus saya lakukan? Tentu saja usahakanlah saya mendekatkan diri dengan calon konsumen saya. Nah, yang pertama harus kita pikirkan, saya mau mendirikan bengkel, ini kebetulan yang akan saya ambil adalah kegiatan pendirian bengkel untuk otomotif, baik mobil maupun sepeda motor. Nah, di situ kita menyediakan perawatan rutin. Perawatan rutin itu yang biasa disebut preventif. Bisa ganti oli, bisa untuk tuning, bisa untuk misalnya ganti spare part, ganti busi, betulkan rem, atau malah justru hanya sekedar mencuci. Itu yang rutin akan kita sajikan kepada konsumen kita. Anda tinggal memilih, saya mau menyediakan ini enggak ya? Kalau saya mau menyediakan, maka apa saja yang harus saya sediakan? Nah, untuk apa saja yang harus saya sediakan, nanti Pak Subawa yang akan menjelaskannya. Kalau saya akan menjelaskan lebih kepada memilih lokasinya saja dulu. Lalu yang keduanya adalah perbaikan atau korektif. Orang tiba-tiba mogok di tengah jalan, mencari bengkel. Di mana ada bengkel? Bagaimana caranya saya mencari bengkel? Bukan bengkelnya yang datang ke tempat yang mogok tetap harus mendatangi bengkel, tapi si bengkelnya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa didatangi. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana sih sebetulnya kita sebagai pengusaha bengkel mentengarai hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga adalah penggantian alat. Penggantian alat itu karena perawatan rutin atau karena adanya perbaikan yang korektif tadi. Mungkin businya sudah mati, tiba-tiba dia lemah dan tidak bisa starter ulang. Nah, itu tadi juga harus dipikirkan oleh para pengusaha bengkel. Bagaimana saya harus menyediakan itu. Nah, saya dari ketiganya ini menyampaikan kepada Anda, kalau saya mau mendirikan bengkel, di mana lokasi yang harus saya pilih? Saya biasanya kalau ngajar manajemen operation, saya tanya ke mahasiswa saya, kemudian mereka akan selalu menjawab tempat yang strategis. Ya, benar, strategis. Tapi strategis itu seperti apa? Kriteria strategis itu apa? Beda strategis bengkel, beda dengan strategisnya pabrik roti, beda dengan strategisnya tempat orang dagang. Nah, strategisnya seperti apa? Kita lihat. Ya. Sebetulnya kita harus melihatnya dari jasa yang dilakukan bersamaan antara produksi dan konsumsi itu dulu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada produk yang disimpan. Jadi apa yang harus kita perhatikan untuk mendirikan bengkel? Yang harus kita perhatikan adalah pertama, kita harus mengumpulkan tenaga kerja sebagai yang akan memberikan jasanya. Yang kedua, kita harus menyiapkan alatan untuk mengerjakan jasa kita. Nah, dari situ akan ada objek yang harus kita lakukan. Ketiganya ini harus berada dalam satu lokasi yang kita sebut bengkel, yang menghasilkan jasa tadi. Nah, lalu kita mikir, di mana saya akan menyampaikan jasa ini, bagaimana saya harus menyampaikan, di mana jasa ini harus saya siapkan, maka kita harus berpikir juga mengenai satu, dekatkan pada konsumen Anda. Konsumen saya itu adalah orang-orang yang punya kendaraan. Kalau dia melakukan perawatan preventif tadi yang pertama ya, maka konsumen bisa datang ke tempat bengkel kita. Maka carilah lokasi yang dekat dengan para pemilik kendaraan. Tentu saja Anda kalau mau bikin bengkel,
tidak akan berpikir bahwa akan membuatnya di Cabang Bungin, di Karang sana. Ada yang tahu Cabang Bungin? Kalau nggak tahu ya, saya pernah ke sana. Tempatnya itu pokoknya minggir banget. Atau mungkin malah Anda di Muara Gembong, nggak ada yang punya mobil di sana. Ada sih mungkin angkot. Nah, makanya Anda dekat dengan konsumen. Mungkin di dekat perumahan-perumahan yang memiliki mobil. Dan tentu saja harus dekat dengan aksesnya. Anda bikin bengkel di perumahan, tapi jalan masuk ke bengkel Anda, jalan sempit. Mobil masuk, nyenggol kiri, nyenggol kanan. Jangan. Carilah yang gampang diakses. Pinggir jalan besar. Kalau nggak bisa terlalu mahal. Kalau jalan besar nggak masuk gang, tapi jangan terlalu sempit. Itu supaya konsumen Anda mudah mengakses. Istilahnya mungkin mudah diakses oleh konsumen Anda. Lalu mudah dijangkau. Nah, ini tadi yang mudah diakses tadi. Selain dekat pada konsumen, itu tadi yang mudah diakses, bisa dekat jalan raya, kalaupun harus masuk juga jangan terlalu sempit jalannya. Ini yang harus Anda pikirkan. Mungkin akan lebih mudah bagi yang akan mendirikan bengkel motor, lebih gampang jalan sempit nggak apa-apa. Kalau mobil Anda harus perhitungkan mobil yang akan Anda layani yang seperti apa. Kemudian